Apakah kalian tahu ada sebuah negara yang luasnya hanya sekitar 44 hektar atau kurang lebih hanya seukuran 61 kali lapangan bola? Terasa kecil ya teman-teman, tetapi siapa sangka negara kecil ini menjadi pusat dari salah satu agama terbesar di dunia. Negara ini adalah Vatikan. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang telah banyak menginspirasi dunia dengan pesan damai, toleransi, dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau sempat mewasiatkan untuk memberhentikan serangan di negara Islam yaitu Palestina. Semoga warisan pemikiran dan perjuangannya tentang kemanusiaan tetap membekas di hati kita semua. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya, di mana kita akan membahas soal sejarah singkat dan juga tragedi-tragedi apa saja yang pernah terjadi di dalam negara yang unik ini. Vatikan secara resmi menjadi negara merdeka pada 11 Februari 1929 lewat perjanjian Lateran antara pemerintah Italia dan Takhta Suci. Sebelumnya, wilayah ini sering jadi sumber konflik antara gereja dan pemerintahan Italia, terutama soal kekuasaan dan wilayah. Tetapi sejak perjanjian itu diteken, Vatikan jadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Yang uniknya, luas wilayahnya itu hanya sekitar 44 hektar saja. Jauh lebih kecil dibandingkan kawasan Monas di Jakarta yang luasnya sekitar 80 hektar. Artinya, Vatikan hanya sekitar setengahnya Monas. Ukurannya kira-kira 61 kali lapangan sepak bola. Dan uniknya, kalian bisa kelilingi negara ini hanya dengan berjalan kaki dalam waktu kurang dari 1 jam. Negara ini dipimpin oleh Paus yang merupakan pemimpin spiritual Gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan. Paus dipilih bukan lewat pemilu seperti negara lain, tapi lewat konklav, yaitu pemilihan tertutup oleh para kardinal. Dan sekali terpilih, Paus akan menjabat seumur hidup, kecuali dia mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Paus Benediktus XVI pada tahun 2013. Hampir seluruh penduduk Vatikan adalah rohaniawan Katolik, seperti kardinal, uskup, atau petugas gereja. Agama mayoritas tentu saja Katolik Roma, dan disinilah berdiri bangunan ikonik seperti Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina, tempat lukisan terkenal Michelangelo berada. Tapi meskipun dikenal damai dan religius, Vatikan juga pernah mengalami peristiwa yang mengejutkan. Berikut ini adalah 3 tragedi besar yang pernah mengguncang Vatikan. Yang pertama yaitu percobaan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1981. Seorang pria asal Turki bernama Mehmet Ali menembak Paus di lapangan Santo Petrus. Untungnya Paus selamat dan kemudian memaafkan pelakunya secara langsung di penjara. Nomor 2 adalah kasus pencurian dokumen rahasia Vatikan pada tahun 2012 yang dilakukan oleh ajudan pribadi Paus Benediktus XVI. Dokumen-dokumen ini berisi informasi penting terhadap korupsi dan konflik internal gereja. Kasus ini dikenal dengan nama VatiLeaks. Nomor 3, skandal keuangan Vatikan pada tahun 1980-an yang menyeret nama Bank Vatikan yang menyebabkan kematian misterius Roberto Calvi, seorang bankir yang ditemukan tergantung di bawah jembatan di London. Skandal ini memperburuk citra Vatikan saat itu. Secara ekonomi, Vatikan memang tidak punya industri besar atau sumber daya alam, tapi mereka punya sumber pendapatan sendiri, seperti sumbangan umat Katolik dari seluruh dunia, penjualan perangko dan souvenir, tiket museum, serta penerbitan buku-buku dan dokumen resmi gereja. Mata uang yang digunakan adalah euro, meskipun Vatikan bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi, meskipun kecil, Vatikan itu unik. Negara ini jadi pusat spiritual umat Katolik sedunia, punya sejarah panjang, budaya yang kaya, dan meski ukurannya mungil, pengaruhnya melintasi batas negara.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka topik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan berlangganan di bawah ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua.